Jadi kami harapkan kepada kita semua, kalau seandainya nanti ada pertanyaan silakan bertanya, dan kami harapkan pertanyaan itu tidak lagi pertanyaan yang sudah kita tanyakan kepada ustadz-ustadz sebelumnya. Jadi pertanyaannya yang sudah ditanyakan kepada ustadz sebelumnya mohon tidak ditanyakan lagi. Jadi pertanyaan baru. Mungkin itu saja. Untuk lebih singkatnya kepada Pak Kiai kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat menjawabnya karena mulutnya berisi semua Pak. Jadi bingung menjawab salam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'du, yang saya hormati para segenap pengurus masjid, dari ketua, pengurus yayasan dan pengurus harian masjid. Kemudian seluruh bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raya yang Allah muliakan. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk kembali berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu di masjid kita ini, tapi dengan suasana yang berbeda nampak. Ini ya, suasana yang berbeda. Ini macam di kafe aja saya berceramah. Ya kan? Ini sersan, ini serius tapi santai. Kopi pasti benar nggak pasti terbanyak. Pasti tenang. Pasti tenang. Ngobrol iman pasti tenang. Asal jangan tenang makannya, ceramahnya tak dengar. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat ini, ya, baik pengurus yang telah berusaha memikirkan bagaimana supaya makmurnya masjid kita ini, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda, dan juga kita yang hadir di sini insya Allah juga mendapatkan pahala, mendapatkan ilmu dan juga amal. Bapak-bapak, ibu-ibu Allah muliakan, saya ingin mengutip satu ayat dalam Al-Quran, karena nanti kajian kita lebih banyak tanya jawab ya. Saya ingin mengutip satu ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini mungkin sering dibaca oleh imam. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau sudah dipanggil wahai orang beriman ini berarti ini kita termasuk dalamnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Dan katakanlah perkataan yang baik, qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum, sehingga kalau engkau melakukan hal ini, perkataan yang baik ini, maka Allah akan berikan ganjarannya. Apa itu? Yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah berikan keberuntungan yang besar, yaitu surga. Jadi syarat untuk mendapatkan tiga keutamaan dalam hidup ini, di dunia dan akhirat. Di dunia dapat 2, 1 di akhirat. Salah satu kuncinya kata Allah dalam surah Al-Ahzab ini adalah berkata-kata yang baik. Perkataan yang baik yuslih a'mal, akan menjadikan amal menjadi soleh, amal menjadi baik. Perkataan yang baik juga akan menyebabkan dosa diampuni.
Dan perkataan yang baik akan menempatkan pelakunya menjadi penghuni surga. Masya Allah. Jadi ini pekerjaan yang ringan, nggak berat-berat, tidak butuh banyak uang untuk mengeluarkannya, tidak butuh banyak tenaga untuk melakukannya, tidak butuh banyak waktu untuk menghabiskannya, cukup dengan perkataan yang baik saja. Inilah Islam ini, ya. Perkataan yang baik. Jangan dianggap remeh. Qaulan sadida, perkataan yang baik. Ini berarti menyangkut kepada bagaimana kemampuan kita untuk menjaga lisan kita. Nabi bersabda, "Wa hal yakubbun nasa 'alan nari 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tahukah kalian apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka? Diseret di atas mukanya ke dalam api neraka. Itu adalah hasaidu alsinatihim, yaitu tak mampu menjaga lidah. Nabi mengatakan lagi dalam hadis yang sahih, siapa yang bisa menjamin? Man yadman li? Siapa di antara kalian ini, kata Nabi, yang bisa menjamin ma baina syafataihi, di antara dua bibirnya, wa ma baina rijlaihi, dan di antara dua kakinya. Adman lahul jannah, aku jamin masuk surga. Siapa di antara kalian yang bisa menjamin dua di antara dua bibir, yaitu lidah. Bibir dua ini ada lidah di situ. Wa ma baina rijlaihi, dan di antara dua kaki, yaitu kemaluan. Adman lahu jannah, maka aku akan jamin baginya surga. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu Allah muliakan. Lidah ini, maka kata orang-orang tua kita itu lidah tak bertulang. Tapi ternyata lidah ini bekasnya lebih dalam dari sayatan pedang. Kalau luka masih bisa disembuhkan dengan medis, ya, walaupun masih ada sisa lukanya, masih bisa lah, lama-lama hilang juga. Tapi kalau lidah ini bertahan lama, ya, bertahan lama dan sulit untuk dihilangkan. Maka banyak orang yang terkadang menyepelekan ini. Sampai di akhirat nanti heran dia, ya Allah, kenapa saya tergolong orang-orang yang menunggu antrian masuk surga, masuk neraka di antri? Kenapa ya Allah? Padahal saya rajin sholat, saya sudah haji, ya, saya rajin bersedekah, saya rajin beramal soleh, anak-anak saya soleh, ya, istri saya soleha, keluarga saya semuanya mengamalkan syariat Islam. Kenapa ya Allah? Ternyata setelah dirunut, rupanya tak pandai menjaga lidah, ya, tak pandai menjaga lidah. Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya ada kitab Ihya Ulumuddin, itu nanti coba cari atau buka di Google atau gimana, cari bukunya. Dia tuliskan ada 20 bahaya lidah. 20 bahaya. Di antaranya apa kata beliau? Di antara orang yang tak mampu dan sering menjaga lidahnya tak terkontrol, maka ini orang yang paling mudah untuk berdusta. Nauzubillah. Mudah untuk berdusta. Mudah sekali. Karena apa? Senantiasa dia umbarkan cerita sana sini. Kata Nabi apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Jadi solusinya cuma dua, nggak ada yang ketiga. Berkata baik atau diam. Itu aja. Mampu berkata baik, lakukan. Tak mampu berkata baik, diam. Nah, orang sekarang ini nggak bisa menjaga diam, ini susah. Apalagi sekarang di media sosial. Ini sekarang sedang banyak, ya, saudara-saudara kita di Palestina ini, ya, sedang di bumi hanguskan, sedang digenosid, ya, untuk dihabiskan semua anak keturunannya.
ada pejuang yang sedang membela tanah air mereka. Banyaklah di media sosial orang-orang yang tidak bisa menjaga lidahnya. Ya, syukur dia membantu dengan uangnya atau dengan doanya, tapi malah justru menyakiti hati kaum muslimin dengan banyak membuat video-video, membuat opini-opini yang menyakiti hati para pejuang-pejuang di Palestina. Kenapa? Tak mampu menjaga lidahnya. Jadi lidah ini sekarang tidak hanya ya kita ucapkan, yang tidak diucapkan pun bisa bahaya lidah. Karena sekarang orang lebih banyak bermain dengan tangan. Tangan itu adalah ungkapan dari lidah. Saya nggak ngomong, tapi tulis status, tulis WA, ya kan? Tulis status untuk membuat keraguan-raguan di umat Islam ini tentang masalah-masalah Palestina misalnya. Ini berbahaya. Tak disadarinya bahwa ternyata ya perbuatannya itulah yang membuat dia hilang semua pahala-pahala, hilang semua pahala ibadahnya karena tidak pandai untuk menjaga lidah. Nabi jelasin. Ya, sandingkan antara orang yang beriman, kesempurnaan iman seseorang itu dengan ya mampunya dia menahan lidah. Kalau tidak sanggup berkata baik, diam. Terus bagaimana Ustaz? Apakah kita diam dengan kemungkaran? Babnya beda lagi. Itu babnya beda. Kalau kemungkaran ini tengok siapa yang bisa untuk merubahnya. Ya, kalau bagaimana Ustaz kita melihat dia melakukan perbuatan bid'ah? Tengok dulu, benar enggak? Memang bid'ah itu yang sudah engkau pahami benar-benar bid'ah. Tapi kalau ternyata hanya untuk mencela, hanya untuk merendahkan, sementara ilmu masih sedikit, ini yang disebut dengan ya mengumbar aib diri sendiri, sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Kata Imam Ghazali, salah satu bahaya orang yang suka mengumbar lidahnya mudah berdusta. Tandai saja siapa orang yang mudah untuk berdusta, dia pasti orang yang ya tidak bisa menjaga lidahnya. Ini di masyarakat kita ini sangat berbahaya sekali. Ya, maka kita perlu ingatkan, lebih bagus diam atau tidak, kalaupun tidak berkata yang baik. Cukup berkata baik saja. Ya kan? Maka kita akan selamat. Kata Nabi, man somata najah. Barang siapa yang diam selamat. Kalau engkau berada di tempat kerumunan orang-orang yang sedang berkata mengobrol-ngobrol yang batil, nggak ada tempat lain, diam. Kalaupun yang di surat Al-Muddatsir itu orang-orang penghuni neraka itu ada dialog antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Tengok di surat Al-Muddatsir ada dialog yang sangat indah. Apa kata orang-orang penghuni surga? Masalakakum fi sakor. Kenapa kalian masuk dalam neraka sakor? Apa kata orang-orang penghuni neraka tadi? Menyampaikan kepada penghuni surga, ya, lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak menegakkan sholat. Walam nakum nut'imul miskin. Kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami suka berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang mengobrol-ngobrol tentang kebatilan. Ini wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Termasuk salah satunya dalamnya adalah orang-orang yang suka ya mengumbar-ngumbar lidahnya, ini berbahaya. Lebih bagus diam, karena diammu itu insya Allah menyelamatkanmu, ketimbang perkataan satu dua yang tidak ada ilmunya. Itu akan membuat kita justru ya sambil makan jangan berceramah, tidak berkeluar suara. Baik, ini mukadimah, karena nanti kita akan tanya jawab. Yang bisa saya jawab semampu ilmu saya, sambil menikmati apa yang di hadapan. Kalau habis tambahkan lagi. Silakan Ustaz. Pak. Ya. Silakan minum Ustaz sambil minum kopi. Santai selesai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya. Kalau di dalam Quran itu kan ada artinya jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Jadi yang jadi pertanyaan, apa contoh perbuatan menjual ayat Allah dengan murah dan kepada siapa ditujukan ini? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus sekali ya. Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mengatakan mencela orang-orang yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah thamanan qalila, dengan harga yang murah. Ini sebetulnya ditujukan kepada orang-orang kafir. Ayat ini sebetulnya tujukan kepada orang-orang kafir yang mereka memutarbalikkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dari yang sebenarnya. Fawailul, Allah jawab dalam ayat lain, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah mereka, siapa? Orang-orang kafir di antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa yang mereka lakukan? Yaktubunal kitaba bi aidihim, mereka mengarang-arang Al-Qur'an apa kitab dengan tulisan mereka sendiri. Ya, dia jelaskan tidak sesuai dengan maknanya. Liyashtaru bihi zamanan qalila, kemudian dia jadikan itu alat untuk menaikkan martabatnya, untuk menaikkan derajatnya di depan para pejabat, para pemimpin. Ini tujukan kepada orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang kufar dalam surah Al-Baqarah. Tetapi ayat ini dalam kata ulama, setiap ada ayat dalam Al-Quran, walaupun ditujukan sebab turunnya kepada seseorang yang khusus, namun ayat ini karena ini Al-Quran bisa jadi pelajarannya untuk umat seluruh dunia, termasuk umat Islam sampai hari akhirat. Maka Quran ini sebagai pedoman kita. Dan bisa jadi ini juga teguran bagi siapapun yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran ini untuk kepentingan pribadi golongannya, untuk kepentingan kelompoknya. Kalau seandainya yang menguntungkan dia cari ayat-ayat ya yang kira-kira bisa membela pendapatnya, tapi dia hilangkan ayat-ayat yang ternyata itu menyalahkan pendapatnya. Allah katakan dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi dulu dalam Taurat itu, dalam Injil itu sudah tertulis di situ akan datang nanti nabi yang namanya Ahmad. Tapi mereka hapuskan itu. Mereka hapuskan karena mereka tahu ternyata Ahmad ini datangnya dari Arab. Mereka maunya orang-orang Yahudi datangnya dari kelompok Yahudi. Ya kan? Mimba bismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum qalu hadza sihrun mubin. Ketika datang nabi, mereka katakan tidak benar, bukan ini dia nabinya. Diputarbalikkan. Dia cari cara bagaimana supaya kebenaran itu tidak lagi sesuai dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Nah, bagi kita ini juga sebagai pelajaran, jangan sampai ayat-ayat Al-Quran ini hanya diambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Diambil sebagian. Ya, Al-Quran menyatakan kita untuk kewajiban pakai jilbab. Kita ambil kewajiban sholat, tapi kita tinggalkan pakai jilbab. Kita ambil kewajiban menegakkan sholat, Al-Quran menyalahkan kita untuk berkata-kata kotor. Nah, itu juga salah satunya. Mengambil sebagian, ya, meninggalkan sebagian. Atau kita ada orang-orang yang berusaha untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya, ya, untuk mendapatkan jabatan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik, ya. Yang tidak sepatutnya hukumnya ini, ya, hukumnya ini, tapi dia buat ini hukumnya. Dia cari-cari cocokologi dalam Al-Quran. Nah, ini nggak boleh. Ini juga ancaman, ya. Baik ancaman untuk para penguasa yang menyuruh-nyuruh ulama untuk mencari ayat-ayat membenarkan perilakunya, atau ulama itu sendiri yang berusaha untuk mendekati pejabat untuk dengan cara memutarbalikkan dan menjual agama Allah dengan murah. Atau kita orang awam ini juga masuk dalam menjual agama Allah dengan murah. Apa itu? Mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Enggak boleh juga.
Ya kan? Kita ambil sebagian, kita tinggal sebagian. Itu sama dengan menjual ayat dengan murah. Ya kan? Menjual dengan ayat dengan murah. Karena Allah katakan innallaha ashtara, Allah sungguhnya membeli jiwa raga kita. Alasannya surga. Ya, balasannya surga. Tapi kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang Allah maksud dalam Al-Qur'an. Ini namanya ayat menjual menjual ayat Allah dengan harga murah. Bisa semua kena menjadi pelajaran bagi ini semua. Tapi tujuan ini, ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi, orang kafir, orang munafik. Saya dibanyak Pak, bicara Pak. Gimana? Pak nih, selanjutnya Ustaz. Silakan Pak. Iya. Ini perkara akidah juga nih. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persoalannya sering terjadi di masyarakat. Perkara lidah. Nah, dalam Quran pernah saya dengar dari seorang tablik. Jangan dari kupas dari satu ayat, jangan kamu perdebatkan salah satu ayat kalau kamu tidak memahami. Nah, ini sering terjadi. Baru dia belajar dengan seseorang tentang agama, dia lebih pintar daripada kiai lagi. Ini dia yang terjadi sekarang masyarakat. Nah, seperti ini hal inilah yang dicontoh oleh masyarakat. Nah, kira-kira perkara dunia dibicarakan, perkara akhirat juga dibincangkan. Padahal dia sendiri tidak memahami hal ini. Ini banyak terjadi di masyarakat. Kira-kira apa obatnya untuk mengatasi hal ini, Ustaz? Silakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlu zikir, tanya ulama kalau engkau tidak tahu. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Maka untuk masalah agama ini tanya ulama. Gak ada yang lain. Ya. Mengaji Al-Quran ini nggak bisa sendiri. Kenapa orang-orang tua kita dulu nyuruh kita ke surau, nyuruh kita atau manggil guru ke rumah kita? Karena memang Al-Quran ini nggak bisa belajar sendiri. Kalau matematika, fisika, biologi itu tinggal baca buku atau tengok YouTube bisa selesai pandai kita. Benar tidak? Tapi Al-Quran ini wajib panggil guru. Karena nggak bisa, harus kita dikte oleh guru kita. Agama ini juga demikian. Jadi kalau agama ini jangan sampai dijadikan diskusi kusir di tempat-tempat, di kodai-kodai, ya kan? Kalau diskusi yang berujung untuk memperbaiki amal sama-sama legowo, sama-sama berlapang dada nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya saling menyalahkan, padahal sama-sama tidak punya ilmu. Si Fulan dapat dari Ustadz Fulan satu dalil, si Fulan dapat dari Ustadz Fulan satu dalil. Sampai di warung, sampai di kedai, mereka langsung berdebat kusir. Ini berdebat kusir. Nah, ini yang berbahaya. Ini salah satu juga penyebab penyakit lidah itu adalah suka berdebat. Jadi kalau sesuatu yang tidak kita ketahui atau mungkin ilmu kita sedikit di sana, obatnya diam. Ya, obatnya diam. Kita tanya sama orang lain yang lebih mengetahui. Kalau ada orang yang menyalahkan amalan kita, ya tidak usah dibalas dulu, kita tengok dulu, kita verifikasi dulu, benar nggak amal kita ya? Nah ini kita tanya sama ulama, Ustaz, saya mengamalkan selama ini begini, benar nggak Ustaz? Ya kan? Ada orang bertanya, Ustaz, selama ini saya kalau berkurban itu satu sapi atas nama keluarga saya semua, tapi ada yang mengatakan itu nggak bisa. Apa batal? Atau dia berdebat dengan dalil bahwa sesungguhnya cukup satu saja, satu nama, tidak perlu ada nama-nama yang banyak tuh. Wah, gitulah kan? Ternyata akhirnya apa? Mereka berdebat nggak ketemu ujungnya mana. Ya, sibuk untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi solusinya kalau seperti itu jangan banyak diperdebatkan, karena agama ini bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah akan memilih di antara orang-orang ini yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak debatnya atau yang paling banyak bicaranya, tapi yang paling baik amalnya. Kata ulama, apa yang paling baik amalnya? Yang paling ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Jadi obatnya itu banyak diam saja. Nah, diam saja. Kecuali kalau kita sudah belajar bertahun-tahun, ya, kemudian kita tahu bagaimana cara mengambil dalil, nggak apa-apa. Tapi ini baru belajar 1-2 dalam kajian,
menyalahkan pula orang yang sudah bertahun-tahun belajar dengan ulama, gitu ya. Tahun-tahun hidupnya ini belajar, dari mulai tamat pesantren sampai dia separuh hidupnya belajar kitab ke kitab saja. Ternyata begitu sampai ke kampungnya disalah-salahkan. Nah ini dia. Ini yang perlu jadi kita bahan muhasabah kita. Tidak usah didebat-debatkan masalah agama. Kalau tidak tahu tanya. Tanya kepada orang yang mengerti. Kalau kita yakin itu benar, amalkan. Nggak yakin kita bahwa yang disampaikan Ustaz ini nggak benar, amalkan yang kita nggak benar. Selesai masalah. Itu Pak ya. Jadi hidup ini tenang. Kalau nggak tenang ini karena apa? Suka untuk membentur-benturkan yang lain. Nah ini akhirnya ributlah kita sesama kita, orang lain tepuk tangan. Gitu ya. Itu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nak bertanya Cik Pak Kiai. Kami bapak-bapak mana nak sampai? Pak Ketua. Abu Kiai. Halo. Nak ditanya Kiai tentang kita bapak-bapak kok. Kita kan kesehari-hari bakorojo. Bakrojo itu kita banyakkan bunyi banyak karingnya bopolua. Jadi polua tu kadang lah basah badan. Itu kalau dibawa solat apa kira-kira. Kemudian karingnya yang mana kira-kira batasan-batasan yang bisa kita bawa dalam solat. Sekian jawab ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Haji, Pak Ketua. Jadi kalau sholat, ini sholat itu kan ada syarat sah sholat, ada syarat sah dan syarat wajib. Kalau sudah terpenuhi antara dua ini, ya insya Allah sah sholatnya. Ya. Ada nggak di antara syarat sah sholat tidak boleh berkeringat? Jadi yang jelas keringat kita itu, baju yang kita pakai itu tidak mengandung najis. Atau pekerjaan kita, pekerjaan yang tidak memegang kotoran misalnya, ya kita berkeringat, ya tidak ada masalah. Bahkan dalam satu mazhab itu orang tukang jagal tuh, tukang sembelih itu, ya sembelih potong suam pantai itu boleh sholat dengan lumuran darahnya. Itu bagian mazhab. Apalagi keringat, gitu ya. Keringat asal kita yakin bahwa keringat kita itu kita bekerja itu bukan di tempat yang tidak bernajis. Kalau kita hanya bekerja ya sekedar di tempat-tempat bersih dan kita berkeringat karena kecapean karena matahari, insya Allah ketika waktu sholat silakan aja sholat ya dengan baju kita itu. Namun ada yang lebih afdal lagi, lebih utama lagi ada. Itu sahnya, sholat sah, nggak ada batal. Tapi yang lebih utama tentu menghadap Allah ini harus dengan baju yang bersih, badan yang bersih pula, ya kan? Supaya Allah terima. Sungguhnya Allah itu indah, menyukai yang indah-indah. Kalau kita sanggup untuk membawa pakaian ganti kita dan ada waktu, maka gantilah, ya kan? Hilangkan keringat itu, kemudian ganti pakaian kita. Boleh. Kalaupun tidak sempat waktu sudah habis, silakan. Tidak ada yang mengatakan bahwa batal atau tidak sah sholat dalam keadaan berkeringat. Itu saja, Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ustaz, silakan Pak Onar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Kiai berkaitan dengan lisan, yaitu kata-kata. Melalui forum ini yang penuh keberkahan, saya pernah membaca dalam sebuah literatur, atau mungkin ini ungkapan bijak, lisan itu cerminan dari hati, Ustaz, gitu. Ketika lisan itu baik, apakah itu hati kita baik? Ketika lisan kita gimana, hati kita gimana, gitu, Ustaz. Lalu saya sangat miris sekali dengan kondisi Palestina, dengan kondisi yang saat ini di Rusia yang sangat viral sekali, bahwa banyak kalimat-kalimat yang tidak fair untuk
mendukung Palestina. Sehingga ketika kebetulan saya penggiat media sosial, ketika share saya mengenai Palestina, itu beberapa media sosial saya diblok dengan mereka gitu. Padahal niat kita baik gitu, Ustaz. Gitu. Jadi memang kesulitan kita adalah bagaimana lisan kita untuk di media sosial ini untuk mengetik itu. Namun ada beberapa platform itu yang memblokir itu gitu. Sedang ini dunia sudah melihatnya. Itu Ustaz. Lalu melalui forum ini kami menyampaikan, kebetulan kami pengurus MUI Kabupaten Kuantan Sengingi, bahwa nanti Kamis 30 November masyarakat Kuantan Sengingi akan mengadakan solidaritas masyarakat untuk Palestina. Kita semua diundang untuk berkumpul di lapangan Limuno Kota Kuantan untuk mendukung Palestina di hari Kamis pagi 30 November 2023, dan semua masyarakat Kuantan Sengingi diharapkan hadir untuk mendukung Palestina yang hari ini rumah sakit Indonesia sudah dibombardir dan sampai saat ini perawat dan semuanya tidak diketemukan. Miris sekali rumah sakit Indonesia yang perawatnya di dalam sudah hilang semua, Ustaz. Sehingga inilah bagaimana kita secara lisan untuk mendoakan mereka, dan peduli kita di hari Kamis 30 November ini kita berkumpul di Kota Kuantan untuk salah satu solidaritas kita. Terima kasih Ustaz. Kebetulan Ustaz ini guru anak saya juga dan guru kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luna. Alhamdulillah. Kita hadiri insya Allah semua beramai-ramai ya. Bukti tanda kita solidaritas Palestina tanggal 30 nanti. Karena yang mengadakan MUI juga insya Allah. Kalau pertanyaan nggak ada berarti kan? Nggak ada pertanyaan kan? Oh, lisan itu cermin dari hati, ya benar. Jadi ada. Lalu bagaimana ketika kita mengetik itu, lalu banyak beberapa oknum-oknum itu yang mengkapter itu gitu Ustaz. Pak, ya memang media itu udah punya orang kafir cuman lah ya. Bagusnya kita yang punya WhatsApp, Facebook gitu kan. Karena itu punya mereka. Gimana mereka yang punya rumah mereka tinggal kunci aja udah nggak bisa kita masuk kan. Memang kita harusnya yang punya itu semua. Tapi memang lidah itu cermin hati itu benar. Jadi ada seorang ulama ya disuruh untuk mengambil itu dalam kisah juga ada buah kisah seorang soleh, seorang ulama ini diminta oleh seorang pemimpin untuk menyembelih seekor kambing, kemudian disuruh membawa sesuatu yang paling buruk dari kambing ini. Ya, disuruh untuk membawa yang paling buruk di kambing ini. Jadi diambilnya lah, apa yang diambilnya? Lidah dengan hati. Jadi dia bilang, di antara yang paling buruk di kambing ini dua ini aja. Lidah dengan hati. Kalau yang dua ini tidak bisa dijaga, maka buruklah semua ini dalam tubuh ini. Ya, tapi kalau pandang dijaga yang dua ini, maka baik semua yang dalam tubuh ini. Itu seorang ulama itu menyampaikan itu. Jadi memang lidah kita ini cerminan hati kita. Cerminan hati kita. Walaupun kita berusaha untuk menutupin hati kita dengan kata-kata yang baik, tapi namanya kalau sudah buruk terkadang itu pasti akan tersebutkan juga. Jadi usahakanlah hati itu dijernihkan dulu, insya Allah lidah itu akan mengikut. Ya, itu sudah jelas. Jadi kalau kita berusaha untuk memperbaiki hati kita, maka lidah kita akan terikut. Allah katakan dalam Al-Quran, perumpamaan orang-orang yang senantiasa berkata baik itu seperti pohon kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang akarnya menghujam ke dalam, kecabangnya di atas kokoh, gitu ya. Artinya apa? Hatinya kuat, maka yang keluar dari hati itu adalah, yang keluar dari mulut itu adalah hal-hal yang baik saja, hal-hal yang baik. Tapi kalau sudah dalam hati ini ada penyakit, maka yang keluar pun ya itu penyakit semua. Jadi kita usahakan jaga hati kita ini agar yang keluar lidah kita adalah yang baik-baik saja. Kemudian ya salah satu untuk berkata baik dengan lisan itu ya kita berusaha untuk menyebarkan kebaikan yang kita tahu saja. Yang kita tahu, baik di media sosial ataupun di tempat-tempat yang kita berada di komunitas itu. Ya semampu kita. Kalau memang tidak bisa kita coba lagi terus. Ya. Diblokir sama mereka, buat akun baru. Blokir bukan akun baru, gitu kan? Coba aja terus sampai mereka bosan juga untuk memblokir kita.
akun kita sebarkan yang kebenaran itu. Karena memang sekarang kaum Zionis Israel itu perangnya udah dua. Sekarang mereka berusaha untuk menghancurkan Palestina dan juga mereka berusaha untuk memutarbalikkan fakta di media. Wah, jadi dibuatlah propaganda kepalsuan kemudian disebarluaskan. Nah, kita lihat di media itu kan, mereka yang punya gitu. Maka media ini perlu kita kuasai, kaum muslimin kan. Kita buat tandingan Facebook, tandingan WhatsApp, ya kan? Cuma sampai sekarang belum ketemu. Nah, itu dia. Kalau ada yang bisa membuat ini, kaum muslimin, luar biasa. Ya. Lah, dari belakang Ustaz. Oh, terakhir mungkin waktu saya nih Ustaz. Silakan Pak. Nah, terima kasih atas waktunya. Singkatnya Ustaz, di mana kita ketahui di masyarakat kita ada yang namanya fakir, miskin, dan anak yatim. Jadi dalam situasi, kondisi, dan waktu yang bersamaan, karena mungkin kita tidak punya bantuan untuk mereka sekaligus Ustaz, nan mano nan kita dulukan orang ke Ustaz. Ya, jadi kita dalam kondisi, waktu, dan tempat yang bersamaan. Karena anak yatim itu tanggung jawab kita bersama. Fakir miskin itu, fakir sudah jelas itu, dan miskin itu sudah jelas. Nah, jadi nan mano nan kan kita dulu kan Ustaz, kita harus memilih dua di antara tiga itu kan. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Jadi antara fakir, miskin, anak yatim. Ya. Kira-kira anak yatim ini sudah pasti fakir miskin atau belum? Belum. Anak yatim itu sudah pasti fakir miskin atau fakir miskin sudah pasti anak yatim? Tentu kan? Anak yatim belum tentu fakir miskin. Dan juga sebaliknya, fakir miskin belum tentu anak yatim. Nah, jadi fakir dengan miskin ini mana lebih susah? Fakir. Ya, kalau fakir itu untuk makan sehari itu tak ada. Untuk makan tuh ya maksudnya tidak tercukupi lah. Bukan tidak ada, bisa tapi ya cukup itu aja sekali makan. Ini kalau miskin itu ya masih ada bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan yang lainnya. Berarti memang lebih sulit orang fakir. Maka fakir dan miskin. Nah, anak yatim ini kategorinya anak yatim ini adalah ketika anak yatim ini tidak ada orang tua asuhnya. Maka ini adalah kewajiban kita menjadi orang tua asuh. Semua kaum muslimin itu menjadi kewajiban orang tua asuh bagi anak yatim orang Islam pula. Kalau udah ada yang mengasuhnya di antara keluarganya, berarti kewajiban kita terlepas bebas. Apalagi anak yatim ini ditinggal mati orang tua yang kaya raya. Orang tuanya kaya raya, meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak sekali. Ya kan? Maka seperti ini apakah mesti kewajiban kita untuk menyantuninya? Kita memperhatikan yang orang seperti ini adalah memperhatikan agar supaya hartanya tidak dimakan oleh keluarganya sehingga dia jatuh miskin. Nah, itu maka kata Allah dalam Al-Quran ada orang-orang yang memakan harta anak yatim di antara keluarganya. Maka kaum muslimin kewajibannya adalah bagaimana mengarahkan agar supaya anak yatim ini bisa mendapatkan hak hartanya. Itu pertama. Maka kalau orang seperti ini untuk di masjid kita tidak perlu lagi kita santuni karena dia sudah punya harta. Kecuali dia tidak punya harta. Tapi kewajiban kita apa? Mengarahkan, membina, ya kan, mengasuhnya supaya dia pandai untuk menggunakan hartanya supaya tidak salah penggunaan. Nah, bagaimana dengan anak yatim yang susah, anak yatim yang fakir, anak yatim yang miskin? Ini tentu ini adalah yang paling utama. Udahlah dia anak yatim, tambah dia juga fakir dan miskin. Makanya nanti kita dahulukan. Ya kan, kita dahulukan. Karena ini adalah generasi kita, masa depan kita yang akan meneruskan kita. Siapa yang akan menyekolahkan dia? Kita pikirkan sekolah dia. Kita pikirkan kebutuhan harian dia. Sampai dia balik, sampai kapan batasan anak yatim itu? Ini juga perlu tahu. Ini udah bekerja masih anak yatim juga, ya kan?
Udah misalnya anak yatim ini sampai dia balik dan mampu untuk berusaha sendiri. Kalau dia sudah masuk SMA, sudah bisa bekerja misalnya, dan udah ada pekerjaan, walaupun dia masih SMA, udah ada pekerjaan, bisa bekerja, ya kan? Dengan itu dia bisa mencukupi kebutuhannya dan juga bisa mencukupi sekolahnya. Kewajiban kita pun terlepas, sudah bebas. Kita mencari lagi yang memang kira-kira perlu kita santuni. Maka yang lebih diutamakan itu apa? Anak yatim, fakir, miskin. Itu dulu. Cari di sekitar kita ini anak yatim dan dia juga fakir, miskin. Itu lebih kita utamakan. Setelah itu baru tingkatan yang berikutnya. Kalau masih ada pitinya, masih ada uangnya, kita cari pula orang fakir yang kira-kira membutuhkan. Kita santuni. Kalau perlu sedekahnya yang produktif. Jangan sekedar mengasih uang, tapi sedekah, kasih dia usaha, ya, modal untuk usaha, supaya dia tidak selamanya berpangku tangan, ya, supaya tidak selamanya berpangku tangan kepada kita. Ya, kita cari, kita belikan gerobak. Ini gerobak dari Masjid Raya untuk bapak. Silakan, ini modal 2 juta. Silakan berjualan. Nah, silakan bapak berjualan. Itu kan? Jadi kita juga mengajarkan dia untuk usaha. Nah, kalau sudah tidak ada lagi anak yatim, fakir, miskin, baru fakir, ya, masukkan ke miskin ya. Cari orang-orang miskin yang memang tidak bisa memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Itu mungkin, Pak. Ya, mohon maaf kalau salah. Gimana? Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, dicari. Mungkin waktu lah sampai Ustaz. Jadi untuk pertanyaan mungkin kita hentikan. Kita silakan Ustaz untuk menutupnya Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah hujan terus turun. Mudah-mudahan ini tanda keberkahan buat kita semua, insyaallah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Doa setelah majlis itu apa doanya? Subhanallah, sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Dan surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dicari, dihafal doa setelah majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.